Halo Sobat Tani, jumpa lagi di channel kesayangan kalian. Di kesempatan pada sore hari ini kita baru saja selesai melakukan proses pemanenan pare lipa ya teman-teman. Ini petikan yang ke-8 ini sudah mendapatkan 4 karung teman-teman. 4 karung 50 kiloan teman-teman. Nah ini. Dan sekalian ya, hari ini kita akan membahas tentang berapa sih jarak tanam yang ideal untuk tanaman pare. Ayo kita lihat langsung ke lahannya teman-teman. Untuk tanaman pare itu kita bikin 1,5 meter. Kenapa kita bikin sangat jarang? Itu supaya ternyata pengalaman dari tanaman yang sebelumnya untuk tanaman pare yang pernah kita tanam, yang tanaman dulu itu kita buat 1,5 meter, namun kita buat 2 baris teman-teman. Jadi satu pematang itu kita buat 2 baris dan jarak tanamnya itu 1,5 meter. Nah namun yang terjadi adalah buah tetap lebat, namun bentuk buah teman-teman, panjang buah itu sangat berpengaruh ketika tanamannya terlalu rimbun teman-teman. Ternyata seperti itu. Nah yang kita buat saat ini jarak tanam 1,5 meter, kemudian kita bikin 1 baris, itu bisa buahnya itu bisa panjang-panjang teman-teman, itu 34 sampai 35 cm. Nah untuk standarnya itu rata-rata 25 cm teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sangat berpengaruh jarak tanam untuk tanaman pare ini teman-teman. Kalau kita bikin rapat, itu tadi buahnya akan bentek-bentek teman, pendek-pendek. Dan kalau kita bikin rapat juga, selain bentuk buah itu akan menjadi pendek, tanahnya juga akan lembab dan tanaman itu cepat menguning teman-teman daunnya. Karena seperti ini nih, ketika tanamannya rapat, ini daun dan tunasnya itu teman-teman untuk tanaman pare itu sangat luar biasa. Jadi dari tunas ke tunas sampai ke tunas lagi gitu. Itu bisa sangat fatal teman-teman, bisa mengakibatkan cepatnya pertumbuhan jamur pada dedaunan tanaman pare kita. Nah untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya juga kita bikin jarak tanam yang ideal teman-teman, yaitu 1,5 meter. Dan kemudian setelah jarak tanam 1,5 meter, kita lakukan juga pruning teman-teman. Lakukan pruning untuk tunas dan daunnya itu pada umur 25 hari setelah tanam kemarin teman-teman, tapi saya tidak sempat untuk melakukan dokumentasi. Nah itu kita buang tunasnya, yang bawah itu 7 sampai 8 tunas teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga bertanya, lalu bagaimana kalau kita buang tunasnya itu lebih banyak lagi nih? Malah bagus, tapi itu tadi teman-teman, kita pertimbangkan juga waktu panennya akan bertambah lama. Jadi kalau seandainya yang tunasnya kita potong 7 sampai 8 tunas kita pruning, itu umur 45 hari sudah petik, sudah mulai panen walaupun cuma sedikit. Kalau kita pruning, sedangkan jika kita pruning jauh lebih banyak lagi teman-teman, sampai mungkin kisaran 0,5 meter ya teman-teman, atau 1 meter ya teman-teman tingginya, itu akan masa panennya akan semakin lama, bisa mencapai 55 bahkan bisa mencapai 60 hari setelah tanam biji ya teman-teman. Karena saya itu selalu untuk sayur mayur itu tanamnya langsung tanam biji teman-teman, tanpa saya semai dulu gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mengenai jarak tanam yang ideal itu 1,5 meter, kemudian kita bikin dalam satu bedengan itu 1 baris saja teman-teman, nggak perlu bikin 2.
memang terlihat jelek sekali teman-teman waktu kecil, karena ya pare itu pertumbuhannya lambat di umur 35 hari ya, 0 sampai 35 hari itu kelihatan jelek banget teman-teman pertumbuhannya. Tapi kemudian setelah 35 hari ke atas itu pertumbuhan tunas itu sangat luar biasa teman-teman. Nah, ini contoh buah-buah yang masih belum dipetik ya teman. Nah, kalau di sini teman-teman, di tempat saya itu karena kita menyesuaikan harga teman-teman. Untuk kita petik buah itu kita bikin ukuran 1 kilo itu 4 sampai 5 biji ya teman-teman. Nah, itu untuk ukuran di sini karena kita menyesuaikan harga juga, karena saat ini ya teman-teman, di bulan Mei ini, di tahun 2021 ini, harga komoditi pare di tempat saya ini setelah Lebaran Idul Fitri kemarin ini melonjak teman-teman. Harganya itu 6.000 diambil di lahan teman-teman, sedangkan di pasaran itu bisa mencapai 8.000 untuk eceran teman-teman ya. Nah, jadi masalah ukuran itu kita sebagai petani harus cerdas juga. Ketika harga memang tinggi, kita berani buat lebih besar teman-teman, yaitu ukuran 4 sampai 5 buah per kilo teman-teman. Sedangkan jika memang harga sangat rendah, kita bisa bikin 5 sampai 6 teman-teman per kilonya. Jadi kita menyesuaikan supaya hasil petani itu, kita sebagai petani kan mencari hasil teman-teman. Jadi bobotnya kita tetap menang, karena ketika di harga tinggi otomatis memang permintaan itu sangat luar biasa di pasaran. Jadi penjualan lancar, jadi nggak masalah kita bikin buahnya itu agak besar teman-teman. Sedangkan jika sedang banjir, harga murah ya jangan kita buat ukuran panen buahnya itu besar-besar teman-teman. Kita bikin agak kecil lagi supaya pemasaran juga tetap berjalan dengan maksimal. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan kita mengenai jarak tanam pare yang ideal ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah perangkat lalat buahnya. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, ketika kita menggunakan perangkat lalat buah itu bukan berarti kita tidak melakukan penyemprotan untuk menanggulangi hama lalat buah ya. Kembali lagi, koreksi lagi teman-teman, ini adalah yang sebelah sini, ini kita buat cuma satu lorong teman-teman. Jadi dua pematang ini kita bikin satu panggung ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini plong teman-teman. Sedangkan yang ini langsung kita buat juga panggung juga teman-teman, namun belum terisi semua. Jadi ternyata lebih bagus lagi kalau satu baris teman-teman, kemudian semuanya kita panggung rata teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini satu lorong, ini tambah lagi, jadi seperti ini kita panggung semua ya teman-teman. Nah, itu kita panggung, sebelah sana kita panggung lagi, namun tanamannya tetap satu baris teman-teman, tetap satu baris. Nah, sedangkan kalau perbandingannya dengan yang sebelah sini teman-teman, yang tidak kita panggung semua, itu tunasnya sangat bertumpuk teman-teman. Nah, ini ternyata masih berlebih, dan ini seharusnya kita buang lagi daun-daunnya supaya nutrisi yang kita berikan tidak habis hanya pada daun. Iya teman-teman, jadi maksimalkan ke buahnya, karena ini sudah mulai masuk pembuahan ya teman, sudah masuk di pembuahan. Jadi kalau bisa kita maksimalkan di buahnya, bukan di pertumbuhan daun ataupun tunasnya lagi teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai jarak tanam yang ideal untuk pare, dan kemudian ukuran panen, kemudian pemeliharaan tunas pada tanaman pare ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Sharing kali ini saya tidak bermaksud untuk mengajari, namun saya hanya ingin berbagi pengalaman yang sudah saya lalui, dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan juga ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sekian video kita hari ini, semoga bermanfaat. Salam petani Indonesia. Bye bye.